itu pasti akan terselip ada Glowing One. Cuma kalau ngomongin Genius One belum tahu sih ya, karena di sini kayaknya lebih butuh banyak composition untuk hero-hero durability. Karena cuma modal Alice dan juga Glue. Jadi kalau misalkan emang dalam posisi yang lagi nggak dalam keadaan 100% leading gamenya, ini udah pasti Glue dan juga Alice yang satu-satunya diandalkan untuk bisa bermain dengan komposisi damage taken. Oke, tapi kita bakal menyaksikan dimana early power dari Asli dengan Chow-nya. Ini gantian mereka bisa berbanding terbalik sama di game sebelumnya loh, Profesor. Gantian bisa mereka yang di-press abis di area jungle. Setuju, dan lihat dari Rui, gerakannya udah kelihatan jelas banget. Dilicikin juga dari Ashley. Dia datang ke bagian atau Arya? Bahkan Arya ya? connect, iya. Memperlama karena lihat di bawahnya. Ada tugas dari Rui yang sedang dilakukan. Benar, Rui coba untuk menggerogoti perlahan-lahan Fire Beetle, Lava Golem, dapat 2 monster jungle bahkan 3. Wow. Itu banyak banget, Profesor. Itu bahkan 3 in total, berarti menandakan level 4 dari sosok Vival ini akan terhambat loh. Untungnya dia pakai Hirara, Profesor. Wah, dan untungnya dapat Lito juga. Karena kalau nggak dapat Lito udah pasti bakal sulit banget melakukan pengejaran dari level. Dan ini menandakan kalau misalkan Vival harus mengambil 2 opsi yang tersisa. Oh, Lele yang on point dari Chini. Kali ini memaksa Asli harus mengeluarkan flickernya, Profesor. Dia flicker ya. Battle spell yang emang di force udah digunakan. Bahkan Chini sekarang terancam, tapi untungnya masih ada Garot yang mundur untuk survive ke belakang. Vival masih ada di level yang ketiga. Sementara lihat Ashley. Dia menutup jalur untuk invade jungle yang ingin dilakukan oleh Vitality. Walaupun begitu, tapi kontes dari Turtle tetap bisa dijalankan. Karena Rui juga bakal ada di level yang keempat bersama dengan Vival. Turtle mau di-setup. Target bisa ke Arya atau bahkan ke Ashley. Nah, Ashley udah nggak punya flicker lagi. Oke, berarti menandakan objektif di awal, lihat posisi dari sosok seorang Vival. Mencoba untuk masuk dengan unfolding maple-nya, tapi terlalu jauh. Ditutup habis jalan dari Vival, terkena first blood meledak di depan sana. Fumieko memilih untuk mundur ke arah belakang karena tidak mungkin cukup kuat menghadapi seorang Baxia. Dia memiliki anti game di early game. Bahkan lihat, Purple Buff bakal coba diinvasi oleh sosok dari seorang Rui. Permainan ganas dan kasar dari Genji kali ini menunjukkan kualitas mereka di game yang kedua. Mereka tidak mau kalah dengan taringnya juga yang tajam. Ya, saya thanks to Arya tadi sebenarnya dari Genji. Karena mereka benar-benar terbantu sekali dengan body block yang dilakukan dan screening yang benar-benar mematikan sekali Chell. Blazing Duet dipaksa. Blazing Duet for defensive. Ini menandakan para pasukan dari tim Genji. Mereka kali ini benar-benar berhasil melakukan early strategi play untuknya. Oh, tapi Vival ya di farm karena dia tahu dia ketinggalan dari segi farmnya. Ini efek dari Hirara di early game, tapi kalau misalkan udah mulai masuk mid game sebenarnya udah mulai kejawab karena dia tinggal nge-spam banget tuh dengan skill shot yang dia punya antara Seimei atau bahkan mungkin dia bakal spam juga untuk Infernal Torrent-nya nanti. Tapi yang paling penting falling maple ya benar, karena ada efek immobilize. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan bahkan bisa jadi bait juga ya, Be ya? Bisa jadi bait karena dia bisa. Di retri? Ganas banget Rui, Profesor. Iya ya, dia mungkin ingin memberikan pressure lebih karena Chell ini kan merupakan salah satu asuransi yang paling terjamin lah dari Vitality. Makanya ingin kasih pressure, tapi ternyata Vival mendapatkan orange buff tapi gak ada treatnya Rui. Oh, bahkan Rui kali ini yang tertinggal levelnya. Ini cukup mengerikan dan Sayuri memaksa mendapatkan 1 point kill. Meanwhile berpasukan dari tim Genji. Early strategi plan mereka yang tadinya sudah mereka susun dengan rapi, semuanya rubuh dengan rotasi yang dilakukan oleh Vival. Dan bahkan dengan adanya Fumieko yang selalu memberikan grab EXP-nya terhadap seorang Vival. Lihat dari segi levelnya, Profesor. Udah kekejar sih sebenarnya, kalaupun emang nggak perlu kontes untuk Turtle, keep up dengan levelnya aja sih, karena buat sekarang Vival lagi unggul 1 level. Gak dikasih lepas tapi dari belakang. Duel of Dragon menuju ke Sarah Vivian. Mencoba dipaksa depan sana. Dan bakal berhasil mendapatkan triple shot. Fumieko berhasil mendapatkan 1 point kill bersama dengan Rui. Yang tertangkap dengan posisi dari sosok Sarah Vivian. Membawa Sarah Rui kali ini terhampit di arah top lane. Double kill from Fumieko. Berawal dari Abyssal Row Chini yang connect ke arah Panda. Panda down, gak ada damage. Rui down, gak ada retribution battle. Dan sekarang Arya hanya ngelakuin screening aja.
agar Vival tidak nyaman ketika mendapatkan purple buff yang dia punya tapi dilamain. Oh, dapat Purple buffnya diambil. Arya. Iya. Arya berhasil mendapatkan steal terhadap purple buff yang dimiliki dari seorang Vival. Yang dimana retribution itu memang disimpan untuk turtle, Profesor. Itu dia nggak mau retribution di situ. Karena kalau retribution digunakan otomatis di sini akan bebas untuk Rui. Tapi ingat Vival, objektif dia bukan di turtle buat sekarang. Tertinggalan level membuat dia harus farm terlebih dahulu, dan sekarang walaupun udah unggul bukan berarti dia bisa untuk melakukan kontes di area turtle selagi ada Arya. Wah, ini ngomongin Arya juga memang harus ditutup dari Fumieko. Jangan lupakan dia melawan Baxia dengan anti regen natural alaminya. Jadi kacau banget dari early game ya. Enggak cuma itu, lihat udah ada glowing juga dari Sayori. Otomatis regen yang dimiliki sama Fumieko akan tertahan. Dan Vivian Ditutup target di depan sana. Vival bahkan harus mundur ke arah belakang. Di zoning out oleh seorang Arya. Fumieko kali ini mencoba untuk menutup karena Rui ditempel habis-habisan. Fumieko tidak akan melepaskan pandangan dari sosok Baxia. Waktu yang cukup banyak diberikan. Berhasil mendapatkan satu buah turtle. Distraction dan Chell bahkan harus datang menuju ke arah top lane untuk membantu, dan Fumieko buying time-nya terlalu mahal. What a play. Zoning out power by Fumieko. Wah, nggak cuma Fumieko. Kalau kita ngeliat dari top lane, emang Fumieko yang terspot oleh kamera. Tapi ternyata ada satu pemain lagi yang menutup power dari Genji, yaitu adalah dari Chini. Di bawah dia benar-benar ingin join team fight. Dia pengen dapetin team fight participation. Tapi ternyata dia kena lele. Dia kena Abyssal Arrow dan dia dalam keadaan low HP. Panda memilih untuk mundur. Dia kembali dengan adanya Flying Cloud untuk landing aja, dibandingkan dia harus kena solo kill oleh Selena. Oke. Dan bahkan Vivian selalu menjadi distraction ya, Profesor ya. Ini dia jawaban dari Baxia kan? Iya, distract aja terus, biarin dia sekarat. Bahkan emang dia sengaja, Profesor. Dengan seperempat darah, dia tuh nggak pulang. Biar semua mata tetap ke dia gitu loh. Oh, Flicker. Oke. Duel Stricken masih bisa di counter balik oleh Vivian. Membalaskan kembali team fight yang ada. Belum menggendong siapapun, tapi 5 pemain dari top lane ini membuat Chell bebas. Wah, ini Chell bebas banget. Itu dia ya, ruang dan waktu yang diberikan. Dan bahkan Arya, dia harus respect. Karena sekarang pelan-pelan udah ada Glowing One dan Vivian juga on the way ke Glowing One. Jadi untuk tim fight berempat, Vitality bakal sedikit lebih unggul. 3.500 gold. Pelan tapi pasti loh. Padahal gak dapetin turtle terlalu banyak, gak dapetin kill terlalu banyak. Ini cuma pure mainin poke damage aja dari Chini dan juga dari Fumieko. Dan mereka mainin laning, Profesor. Mereka pure banget mainin laning. Dan bahkan Chini dengan kondisi bersama dengan Chell di arah bottom lane itu bisa numpahin Arya dan balik lagi menuju ke arah base-nya dengan hanya tinggal nama. Arton of Ruin, semuanya ready. Panda kelihatan. Dan Panda, apakah dia bakal kena trap? Lihat itu dia, Chini. Dan bahkan Flicker keluar. Itu yang dari tadi Chini lakuin. Bikin setengah darah Sayori, bikin setengah darah Panda. Jadi mereka nggak bisa hadir. Wah, Lele lagi Chini. Kali ini tutorial Lele. Duel Dragon for Chini. Benar-benar terlalu mahal dan bahkan dipaksa di belakang sana ada team fight Panda. Di zoning out oleh Fumieko. Langsung ada blasting duet dari Chell depan sana. Dua team fight yang berbeda. Dan bahkan Panda. No way to run. Karena jalan untuk mereka lari. Lihat, Profesor, mereka menargetkan ke salah orang. Chini itu hanya distraksi saja, Profesor. Kayak core utamanya ya benar-benar ada di Chell dan sekarang sudah selesai dengan Golden Staff. Panda yang jadi pertukaran tentunya dengan Chini gak worth at all. Sekarang malah Vivian yang lagi-lagi memiliki jangkauan yang paling luas untuk bisa melakukan decision nih, fight. Oke, Arya, jangan lupakan dia tidak sekuat itu, Profesor. Damage yang terlalu sakit untuknya, masih bisa mundur ke arah belakang dengan Body Find, tapi kita bahkan Slater takedown. Termasuk ada tim Kenji memilih untuk mundur ke arah belakang. Bayangkan kalau tadi tidak ada Body Find, Profesor. Tersangkut kakinya, terkena slow oleh Fumieko. Udah pasti ya, ketarik-tarik tentunya. Dan sekarang emang harus bisa mundur nih dari Arya, tapi next udah gak bisa lagi menahan semua deal damage yang diberikan. Glowing One ready semuanya. Sehingga sekarang hanya untuk target Lord of Ruin, Retribution dapat. Oh, itu dia. Langsung Retribution yang on point the banggaran. 1-15 duet. Berhasil mendapatkan satu momen kill atas Arya. Arya tidak belajar dari fight sebelumnya. Dia tidak sekuat itu lagi, Profesor. Itu dia masuk lagi dan emang belum siap untuk bisa menjalankan team fight-nya. Jadi Genji dalam keadaan yang emang under 5.000 gold, wajar banget untuk tim Vitality. Mereka bisa melakukan kesalahan yang tadi mungkin mereka lepaskan Aryanya, tapi untuk kedua kalinya nggak perlu kali, nggak perlu di stop sampai sana. Udah all in kan saja.
Karena masih belum ada item defense yang memadai juga dari Arya. Pertama mungkin untuk item defense dari physical damage. Dan dari Vival sekarang udah ready pelan-pelan. Oke. Dan bahkan di sana perpasukan dari tim Genji kali ini mereka yang terperosok ke dalam gameplay yang mereka buat di early game yang sudah mereka maksimalkan. Bahkan di sana para pasukan dari tim Vitality mencabut tembakan satu dan lihat TBC terlalu sakit Arya. Bakal dimakan dan ternyata Garrot itu juga Solitaire tidak memakan Arya. Menargetnya menuju ke turret terlebih dahulu. Bahkan di depan sana dengan Infernal Torrent berhasil melakukan trigger distraction terhadap Rui. Dan Holy Defense masih bertahan kokoh di arah top lane untuk para pasukan dari tim Genji. Wah, pelan tapi pasti ya, 6.000 gold. Ini semua cuma gara-gara Chini ngegagalin gerakan dari Sayuri dan Panda. Sehingga team fight-nya nggak ada damage sama sekali. Duel of Dragon ke arah Vivian, are you sure? Oh really? Viviannya masih selamat tebakan Arya. Kembali lagi masuk ke dalam tim dan itu dia Momieko. Featuring Vival. Berhasil menutup 3 pemain dari tim Genji. Memecahkan Vival bahkan dijemput oleh Chael. Dengan poking damage dari Trinity Swift. Yang tidak terhentikan dan Infernal Torrent. Tidak akan ada damage sekalipun yang bisa masuk terhadap Vival. Ya, tidak bisa ditarget tentunya even dengan turret. Dan itu dia boomerang yang diberikan oleh Ashley. Tendangan The Way of Dragon yang targetnya ke arah Vivian. Yang Vivian sendiri pun terlalu kuat di sana. Ya setuju banget. Bener-bener tanda tanya banget. Dan itu lihat poking damage Trinity Swift dari Chael. Bang dipasang dengan Retribution. Infernal Torrent Vival. Yang benar-benar nge-distract, tapi lihat apa yang mau dilakukan oleh Sayuri. Arya masih melebihi, Vival terperangkap. Akhirnya satu point kill, shutdown pun terjadi. Momieko menutup jalan, berpasukan dari tim Vitality untuk bisa pulang ke belakang karena tidak ada Chael, tidak ada Vival, tidak mungkin cukup damage untuk mereka team fight, Profesor. Mengingat apa yang terjadi kemarin, ini yang mirip-mirip Ranger Mask ketika mereka overextend. Oke. Dan ini yang mungkin harus dibenahi sedikit demi sedikit karena Vivian. Oke, yang sudah menerima damage yang cukup tinggi. yang dibilang orang The Way of Dragon, Red Slacker, asli. Targetnya on point, tapi sayang sekali Chini masih bisa selamat dari targeting tersebut dari operasi militer yang dimiliki dari sosok seorang asli untuk bisa menumbangkan sosok dari Chini. Dan bahkan itu ada body block yang emang dilakukan oleh Fumieko dan juga Vivian agar minimal Chini-nya masih bisa mundur ke belakang walaupun harus mengorbankan flicker yang dia punya. Tapi sekarang keadaan seolah kembali reset. Vitality juga survive dengan 5 member, mereka nggak kekurangan satu pun. Harusnya tadi kalau misalnya nggak terlalu terburu-buru untuk dapat Chini, biarin dapat turret terlebih dahulu, Be. Kasusnya beda. Karena snowballingnya masih bisa dipegang. Ya menang dari jumlah dan juga teritori ya. Iya, tapi kalau ini, tadi kan dengan kegagalan dari Way of Dragon tersebut, Chini-nya harus balik dan tidak ada keuntungan. Yang ada reset, Profesor. Jadi ya reset dan sekarang keadaan berbalik. Tim Vitality unggul lagi. Karena emang keadaannya nggak berubah sama sekali ketika fight 5 lawan 5. Ingat itu. Genji, mereka hanya bisa memenangkan fight ini dengan pick off yang mereka cari. Dan tadi udah ketemu, tapi sekarang keadaannya berbeda kembali. Vitality, reset sudah dilakukan. Trillion push akan coba untuk di-build pelan-pelan. Pelan tapi pasti dengan keadaan saat ini. Melihat bagaimana Vival yang mendapatkan 5 kill dan juga 2 assist. Bahkan sudah punya Blade of Despair. Kalau dia nemuin target yang tepat banget untuk falling maple-nya dia. Karena immobilize ke Panda. Itu bisa loh, dia bisa instant kill langsung ke arah Granger-nya. Ketika emang Granger-nya nggak ready dengan adanya escape mechanism. Sekarang di defense dulu. Dekat Sayuri tentunya. Kita lihat Profesor di sini. Mereka harus coba fokus terlebih dahulu terhadap targeting turret sih. Karena Profesor udah bilang ini bisa jadi kedua kalinya kan. Mereka di posisi tersebut dan bahkan turret pecah. Vival terlalu sakit dia masih diberikan. Tapi Chael-nya juga sekarang full maut. Tapi lihat di belakang dengan Lele dan menghentikan pergerakan dari Panda memaksa Flicker untuk mundur ke belakang dan Vival masih bisa bergerak dengan Infernal Torrent. Tapi out of nowhere Vivian masuk ke dalam dan blasting red from Chael. Gagal untuk bisa menumbangkan Panda. Masih bisa Regan yang sangat cepat menuju ke arah Genji. Mereka pun selamat dari 1 point kill pun tidak bisa didapatkan oleh Vitality. Wow, ini cuma gara-gara ketarik ke base dan Vivian. Dia lagi dalam keadaan dia pegangin satu pemain dan Panda. Dialah menjadi alasan kenapa Vivian terlalu dalam tadi. Padahal targetnya udah bagus banget. Blazing Duet juga udah mengorbankan Wind of Nature. Tapi ternyata lagi-lagi base Healing Fountain menyelamatkan nyawa dari Panda.
Yang padahal kita kira itu akan menjadi kill yang sangat-sangat pasti. Padahal udah banyak banget resource yang keluar. Sayori pun sampai di-trigger untuk Black Shish, tapi dia belum mau mengeluarkannya. Dan sekarang ada konsil balasan. Wait. Oke. Tapi Profesor, nilainya nggak kena. Di belakang sana. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim GG mereka benar-benar membuat Vivian menangkap Paisley. Tapi Fumieko melakukan following up damage, sayang sekali tidak berhasil. Dan ketika Vivian tahu dia tidak akan membuat kesalahan untuk kedua kalinya, dia turun. Udah. Udah deh. Dia udah tahu nih ini dia nggak mau ngulangin apa yang terjadi di hari yang pertama Ranger Mas. Dia nggak mau mengulangi kesalahan ketika mereka lagi leading, ketika mereka lagi unggul. Tiba-tiba mereka langsung kehilangan momentum. Dan sekarang di menit 15 keadaannya cukup berbahaya karena semakin lama game berjalan ini Lilia akan semakin menjadi masalah dan emang harus targetnya ke arah dari Sayori. Sayori adalah salah satu high ground defense yang pasti banget untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Sebenarnya Vitality, ingat mereka tidak bermain dengan late game. Mereka hanya mengandalkan Chell sebagai sumber damage utama. Yes. Kalau nggak ada Chell itu akan menjadi malapetaka. Alright. Tapi lihat Arya, Profesor. Terlalu offside gak sih? Masih aman, masih belum ada Chell. Oke, kita tahu belum ada Chell. Tapi lihat, aslinya show di top lane. Masih aman kayaknya, atau bakal dilepaskan aja. Nah, terlihat Rui. Oke, kali ini Arya udah gak bisa lagi ditolong kalau dia ter-take down. Karena dengan Purify sekalipun sudah dikeluarkan. Dan lihat di depan sana. Minion masih bergerak dan bahkan retribusi dengan poin. Rui masuk terlalu dalam tanpa ada following up defense yang dimiliki dari tim GG yang harus dipanis. Tidak ada gerakan yang bisa menyelamatkan seorang Rui, Profesor. Rui maju sendirian ketika teman-temannya mungkin memilih untuk mundur karena defense-nya lagi jelek banget, nggak bisa attack. Tapi sekarang keadaan 4 lawan 5 Vitality mungkin bisa menutup game ini ketika Gold pelan-pelan sudah menuju ke angka 8.000. Oke, lihat di depan sana. Fokus menuju ke Mesa. Fumieko berhasil memancing trigger dari Panda. Flicker, masih ada way to crown. Adia, dan sedikit demi sedikit mencoba untuk melucuti depan front line dari Kenji. Tapi fokus ke Mesa turret. Chell tidak mau terlalu terburu-buru. Dan akhirnya Vival menargetkan Panda, terjatuh double kill. Menuju ke end game dan Vitality take the game. Walau sempat mereka terdelay untuk mengakhiri game yang kedua, namun Timnas Bumi, tim Vitality, mereka berhasil menundukkan kembali tim Genji